Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Radha Nugra dengan NIM 1422023 dari Telangkatan 22, asal Balangan, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan melakukan praktikum sil acara kedua terkait dengan contouring, tabling, simbologi, dan labeling. Di mana pertama-tama kita harus mendownload data DEM terlebih dahulu. Kita mendownload data DEM itu di website Tanah Air Indonesia. Kita masuk ke bagian unduh data Demnas. Kita klik bagian download di bagian Demnas dan kita masukkan username dan password yang telah kita buat akunnya. Nah, ketika kita masuk ke dalam portal ini, kita akan mendownload data DEM sesuai dengan peta yang akan kita gunakan. Saya menggunakan peta Blora yang telah dilakukan digitasi dan registrasi di acara pertama kemarin. Selanjutnya, setelah kita mendownload data DEM, kita masuk ke Google Mapper. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi Google Mapper, kita klik bagian Open Your Own Data Files, terus kita klik bagian folder yang kita simpan data DEM di dalamnya. Saya mendownload 4 data DEM yang sekiranya data DEM ini mencakup batas batas administrasi peta Blora yang saya digitasi di acara kemarin. Selanjutnya kita klik bagian open. Kita klik bagian don't show this again. Selanjutnya kita klik bagian OK. Kita klik bagian use select projection for all selected files. Terus kita klik OK. Selanjutnya data DEM akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan batas administrasi yang telah kita lakukan di acara pertama dengan klik bagian file, klik bagian folder yang berisikan peta digitasi acara kemarin, yaitu batas administrasi HP, terus kita klik bagian open. Seperti ini, batas administrasi dan DEM-nya telah menyatu. Selanjutnya, kita akan melakukan uh, general contours, jangan klik bagian general contours. Terus kita masukkan IK yang akan kita gunakan. IK di sini kita gunakan sesuai dengan perhitungan nilai IK 1/2000 dikali nilai skala, di mana peta Blora ini memiliki skala 50.000, jadi saya akan menggunakan IK 25. Itu 1/2000 dikali 50.000. Selanjutnya, kita masuk ke bagian contour bounds, terus klik bagian drawbox, terus kita drawbox bagian batas administrasinya. Jangan terlalu besar agar tidak loading yang begitu lama, dan semua batas administrasi dari peta Blora ini harus tercakup semuanya. Setelah selesai, kita klik bagian OK. Terus kita klik bagian OK. Kita tunggu konturnya. Setelah selesai seperti ini, sudah ada kontur, kita klik bagian file, terus klik bagian export vector data, dan kita klik bagian export shape file. Kita klik bagian OK. Kita klik bagian export lines, dan kita masukkan di folder yang akan kita gunakan. Kita klik bagian kontur Blora. Klik bagian save. Terus klik bagian OK. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi ArchMap. Selanjutnya kita akan melakukan pemasukan data yang telah kita gunakan tadi. Kita klik kanan bagian layers. Kita klik bagian add data. Kita masukkan batas administrasi yang telah kita buat di acara kemarin. Kita masukkan jalan. Kita masukkan sungai. Kita masukkan titik. Dan kita masukkan kontur yang telah kita bikin di aplikasi Google Mapper tadi. Kita klik close. Oke, setelah kita dapat seperti ini, kita akan melakukan pemotongan konturnya. Di mana kontur-kontur yang ini itu berada melebihi dari batas administrasi yang telah kita gunakan, yaitu dengan cara klik bagian geoprocessing, kita klik bagian clip. Selanjutnya kita klik bagian input features ini dengan kontur Blora yang akan kita potong, dan klik features dengan klik bagian batas administrasi untuk yang memotong, dan klik bagian outputnya ini di tempat yang akan kita gunakan, yaitu kasih nama klik kontur Blora. Kita klik bagian save dan kita klik bagian OK. Terus kita tunggu sampai terdapat seperti ini klip kontur Blora 1. Ini berarti menandakan bahwa klipnya telah selesai dan berhasil. Selanjutnya kita on checklist bagian kontur Blora. Akan terlihat seperti ini. Nah, kita akan melakukan contouring dan labeling untuk kontur dengan cara kita klik kanan bagian klik kontur, klik bagian open attribute table, terus kita klik bagian table option ini, kita klik bagian add file, masukkan keterangan, kita masukkan namanya jadi IK, type-nya short integer, dan kita klik bagian OK. Selanjutnya kita klik kanan lagi bagian klik kontur Blora, terus kita klik bagian edit features dan kita start editing. Klik continue dan kita klik bagian IK. Selanjutnya kita klik kanan bagian IK dan kita klik bagian field calculator. Selanjutnya kita klik 2 kali bagian elevation, kita spasi, ketik MOD dengan kapital semuanya dan kita spasi, kita kasih nilai IK yang telah kita gunakan itu IK-nya 25, tapi yang kita tulis itu IK dikali 4. Jadi 25 kali 4 itu 100, spasi sama dengan spasi 0. Selanjutnya kita klik bagian OK.
Nah, kita dapat lihat bahwa IK yang kita dapat itu ada dua, yaitu 0 dan -1. 0 ini adalah kontur biasa dan -1 ini adalah indeks konturnya. Selanjutnya, kita klik close. Selanjutnya, kita akan melakukan labeling dan simbologi di klik kanan klik kontur Blora. Kita klik bagian properties, masuk ke simbologi, kita klik bagian categories, kita ubah value filenya itu dengan IK, kita klik add all values. Nah, ini ada dua, yaitu 0 dan -1. Pertama-tama kita klik dua kali yang di -1, kita ganti warnanya jadi electron gold, dengan widthnya itu 3, dan kita klik bagian OK. Kita lakukan hal yang sama ke 0, dengan ubah warnanya electron gold, widthnya 1, kita klik OK. Selanjutnya, kita masuk ke labels, kita checklist bagian label features in this layer, kita ganti metodenya jadi define classes of features. Selanjutnya, kita masuk ke SQL query, klik bagian IK dua kali, terus kita spasi sama dengan, terus spasi get unique values dengan cara -1, kita klik OK. Selanjutnya, kita klik bagian label file itu dengan elevation. Kita masuk ke bagian expression, ini sudah ada elevation, terus kita spasi, kita klik, kita buat tambah, spasi, tanda petik 2, M kecil, spasi, M kecil, petik 2, untuk menambahkan meters pada indeks konturnya. Selanjutnya kita klik bagian OK. Selanjutnya kita masukkan ke dalam simbol, teks simbol, kita masuk ke edit simbol, kita ubah fontnya jadi Times New Roman, kita ubah size-nya jadi 12, kita masuk ke max, kita ganti ke halo, dan kita klik OK. Kita klik lagi OK, terus kita masuk ke placement properties, kita ganti ke curve, kita unchecklist bagian above, dan kita checklist bagian underline. Pastikan duplicate labelsnya di remove duplicate labels. Jadi kita klik OK, kita klik bagian apply, dan kita klik bagian OK. Setelah kita selesai melakukan labeling dan contouring di bagian kontur ini, ada kita lihat indeks konturnya 300, 200, dan 100 meter. Kita klik bagian editor, kita stop editing. Kita save bagian edit kita. Selanjutnya kita akan melakukan labeling dan simbologi pada batas administrasi. Caranya sama, yaitu kita klik kanan bagian batas administrasi, klik bagian open attribute table, klik bagian table option, kita klik bagian add file, kita ubah namanya menjadi keterangan, kita ubah type-nya jadi teks, dan kita klik bagian OK. Selanjutnya kita klik bagian keterangan ini sesuai dengan penggunaan lahan yang akan kita gunakan, yaitu sawah. Sebelumnya kita klik bagian batas administrasi, kita klik bagian edit features di start editing. Klik bagian continue, kita masukkan di sini sawah, ladang, dan semak belukar. Selanjutnya kita klik bagian close. Lakukan labeling simbologi seperti hal tadi. Klik kanan bagian batas administrasi, masuk ke properties. Kita lakukan simbologi terlebih dahulu. Klik bagian categories. Klik bagian value field. Kita ganti jadi keterangan. Kita klik bagian add all values. Klik dua kali bagian ladang. Karena kita akan menggunakan keterangan pada peta RBI. Kita klik bagian style reference. Klik bagian add style to list. Kita masukkan simbol RBI yang telah kita download. Dan kita klik bagian open. Selanjutnya kita klik bagian OK. Yang pertama-tama kita akan memasukkan sawah. Kita cari sawah. Nah, kita masukkan sesuai dengan penggunaan lahan yang ada di daerah tersebut. Semisal RTT sawah. Selanjutnya kita klik bagian OK. Salah, ladang ternyata. Kita klik bagian ladang. Klik bagian ladang. OK. Selanjutnya sawah. Klik bagian sawah. Terus kita masukkan semak belukar. Oke, selanjutnya kita klik bagian labels. Kita klik bagian label features in this layer. Terus kita masukkan label banyak keterangan. Terus kita masukkan simbolnya. Edit simbol. Kita ubah jadi Times New Roman. Size 12. Masuk ke max. Klik halo. Klik OK. Klik OK. Kita ganti placement propertiesnya jadi always horizontal. Kita klik bagian duplicate labelsnya di remove duplicate labels. Oke. Selanjutnya kita klik apply. Dan kita klik OK. Selanjutnya kita klik bagian editor, kita klik bagian stop editing, kita klik bagian yes. Setelah selesai melakukan labeling dan simbologi pada penggunaan di 3 daerah yang ada di peta Blora ini. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada jalan dengan cara klik kanan bagian jalan, klik bagian open attribute table, kita klik bagian table options, kita klik bagian add file. Selanjutnya kita ubah namanya jadi keterangan, dan kita ubah short type-nya jadi teks, dan kita klik bagian OK. Selanjutnya kita masukkan di sini jadi kita klik bagian jalan, klik kanan bagian jalan, kita klik bagian edit features, dan kita klik bagian start editing. Kita klik bagian continue. Selanjutnya kita masukkan keterangannya jalan arteri. Sesuai dengan peta yang kalian gunakan, yaitu kita klik close. Kita klik kanan bagian jalan, kita klik bagian properties. Kita klik bagian simbologi, kita klik bagian categories.
Kita klik bagian verified, kita ganti jadi keterangan. Kita klik add all values, klik 2 kali jalan arteri. Kita klik bagian style referencing. Kita cari di sini jalan arteri. Nah, jalan arteri ini sudah disimbolkan di peta RBI itu warnanya seperti ini. Cuman perbedaannya ada di ketebalannya. Dan itu sesuai dengan peta kalian, dengan skala yang ada di peta itu, dan kita sesuaikan. Selanjutnya kita klik OK. Kita masuk ke dalam labels. Kita klik bagian label features ini. Terus kita ganti label file-nya jadi keterangan. Kita klik bagian simbol. Edit simbol. Kita ubah fontnya jadi Times New Roman. Size 12. Max-nya kita ganti jadi halo. Kita klik OK. Kita klik OK. Selanjutnya placement properties-nya kita ubah jadi dari curve jadi underline. Kita uncheck bagian above. Terus bagian remove duplicate labels-nya. Dan kita klik OK. Apply. Dan OK. Oke, selanjutnya kita klik bagian editor. Kita klik stop editing. Kita save edit yang telah kita lakukan. Terus selanjutnya kita klik sungai, klik kanan sungai, lakukan simbologi dan labeling lagi pada sungai dengan cara open attribute table. Klik bagian table option, klik bagian add file, kita klik bagian ini ubah namanya jadi keterangan, klik bagian type jadi text, klik bagian OK, kita klik kanan bagian sungai, kita edit features dan start editing, continue. Selanjutnya kita masukkan label sungai yang ada sungai dan sungai Siman. Setelah kita masukkan keterangannya, kita klik close. Klik kanan bagian sungai, klik bagian properties. Kita klik bagian simbologi, categories. Masuk di value file, kita ganti jadi keterangan. Masuk di add all values, klik 2 kali bagian sungai. Kita ganti menjadi sungai. Dan kita klik bagian sungai musiman ini dengan sungai. Karena sungai musiman itu tandanya garis putus-putus, kita bisa memakai simbol jalan setapak. Klik 2 kali, kita akan edit di bagian edit simbol. Kita ubah warnanya, colornya jadi warna biru di lapis lazuli. Kita klik OK. Kita klik OK. Kita ke bagian labels. Klik label features. Ubah label file-nya jadi keterangan. Masuk simbol. Kita edit bagian simbol. Ubah fontnya jadi Times New Roman. Kita ubah size-nya jadi 12. Masuk di max. Kita klik style-nya halo. Kita klik OK. Kita klik OK. Kita klik apply. Dan kita klik OK. Seperti ini. Setelah kita selesai, klik bagian editor. Klik bagian stop editing. Kita save data yang telah. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama, yaitu labeling dan simbologi pada titik. Dengan cara yang sama, yaitu klik kanan bagian titik. Klik bagian open attribute table. Klik bagian table option. Klik bagian add file. Ubah namanya menjadi keterangan. Type-nya ganti menjadi teks. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik kanan bagian titik. Edit features. Start editing. Kita klik bagian continue. Kita masukkan bagian keterangannya. Oke, kita klik close. Klik kanan bagian titik. Masuk ke bagian properties. Kita lakukan simbologi terlebih dahulu. Dengan cara klik bagian categories. Klik bagian value file. Bagian keterangan. Add all value. Kita klik bagian bank. Kita cari bagian bank. Klik bagian gereja. Dari gereja. Klik bagian kantor camat. Klik bagian masjid. Klik bagian pendidikan. Selanjutnya kita klik bagian labels. Bagian simbologi sudah selesai, kita bagian labels. Klik bagian label. Metodenya tetap label auto values. Label file yang kita ganti jadi keterangan. Masuk ke teks simbol. Kita edit simbol. Klik bagian edit simbol. Ubah fontnya jadi Times New Roman. Fontnya 12. Masuk ke max. Klik halo. Klik OK. Klik OK. Klik apply. Dan klik OK. Seperti ini. Kita setelah selesai melakukan labeling dan simboling, contouring pada acara kedua ini. Selanjutnya kita klik bagian editor, klik stop editing, save edit kita. Setelah selesai, kita klik bagian file, kita save di folder yang akan kita gunakan untuk save data.